Api dengan cepat membakar 15 bangunan lapak semi permanen di sepanjang Jalan Raya Kutabumi Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu pagi. Banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan mudah membesar dan cepat merambat ke belasan lapak pedagang lainnya. Sejumlah warga dan pengendara yang melintas sempat panik dan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api pertama kali muncul dari lapak pencucian mobil yang diduga mengalami korsleting listrik. Awalnya di dalam itu api udah gede aja, saya nggak tahu di mana dasarnya, pokoknya api udah gede aja di dalam. Terus saya keluar, orang masih sepi, belum ada orang, saya aja tolong saya aja gitu. Lama-kelamaan orang datang menyiram perangnya, yang nyiram, api udah tinggi aja, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak tahu. 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Api berhasil dipadamkan setelah 4 jam proses pemadaman. Kendala kita dari sumber air ya. Sumber airnya agak jauh dari TKP. Ya, untuk unit damkar ya, 3 unit damkar jumlah dari kabupaten, jumlah dari Kota Madia 2 unit damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara itu kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Akibat tabung gas meledak, 1 orang tewas terjebak di dalam rumah saat kebakaran. Kalah judi online, seorang pria di Lumajang tega menganiaya istri hingga babak belur. Halo, selamat malam pemirsa. Sebuah pabrik pengolahan serbuk kayu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Bersama saya Fazilah Kaironisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Asap tebal membumbung tinggi saat kebakaran di pabrik pengolahan serbuk kayu di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu siang. Warga di sekitar lokasi bergotong royong memadamkan kobaran api yang membesar karena lokasinya berdekatan dengan rumah penduduk. Kencangnya hembusan angin dan banyaknya serbuk gergaji kayu membuat api terus berkobar. Saat kebakaran, sejumlah buruh sedang bekerja. Sumber api muncul dari mesin bagian belakang dan merembet ke tempat lainnya. Beruntung buruh selamat dalam kebakaran ini. Ya, ceritanya saya kan ngepres, terus madai disak, terus tak tahunya di belakang. Api gitu? Iya. Langsung membesar? Langsung membesar. Lalu saya datang ke tempat kejadian, tapi saya tanya yang HRD-nya pabrik, itu juga nggak tahu asal mulanya api dari mana, katanya dari belakang aja. Termasuk yang kerja di sini saya tanya juga nggak tahu awal api dari mana. Api dapat dipadamkan 3 jam kemudian usai 7 unit mobil dinas pemadam kebakaran dari Pemkab Sidoarjo dan Pemkab Pasuruan diterjunkan ke lokasi. Aparat polisi masih menggali informasi untuk mengetahui sebab kebakaran. Sementara total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sebuah minibus yang membawa siswa Taman Kanak-kanak di Kabupaten Munah, Sulawesi Tenggara terjun ke jurang sedalam 10 meter. Beruntung kecelakaan itu tidak menimbulkan korban. Petugas bersama warga mengevakuasi 6 siswa Taman Kanak-kanak, 1 balita dan 1 orang tua siswa yang mobilnya terjun ke jurang di Jalan Poros Warangga, Kabupaten Munah, Sulawesi Tenggara, Sabtu pagi. Menurut seorang saksi, Asrullah, kecelakaan bermula saat minibus pengangkut rombongan siswa Taman Kanak-kanak Ibnu Abbas yang akan menyalip kendaraan di depannya. Namun, karena diduga pengemudi tak bisa mengendalikan kendaraan, mobil masuk ke jurang sedalam 10 meter.
Sementara itu, Kasat Lantas Polres Muna, Ibtu Yusran Yoyo mengatakan rombongan siswa Taman Kanak-Kanak ini rencananya akan menuju ke rumah tenun yang berada di Desa Masalili, Kecamatan Lohian. Namun belum sampai di tujuan, minibus alami kecelakaan. Nah, mobil Kijang Innova tersebut membawa anak-anak sekolah yang rencananya informasi dari saksi bahwa katanya anak sekolah ini akan menuju ke Desa Masalili. Akan tetapi ketika memasuki hutan Warangga, mereka terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan saat ini informasi yang kami dapat di TKP bahwa sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan. Para penumpang kendaraan ini pun dipulangkan ke rumahnya. Sementara penyebab kecelakaan masih diselidiki Satlantas Polres Muna. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriana Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya pastikan kembali memanggil 16 pemeran film porno yang mangkir dari panggilan pertama sebagai saksi terkait kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Rencananya pemeriksaan dijadwalkan kembali 19 September mendatang. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko memastikan pemanggilan ulang ke-16 pemeran film dewasa yang telah dijadwalkan untuk pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pornografi dan Undang-Undang ITE. Surat panggilan telah diverifikasi ke alamat bersangkutan agar hadir di Polda Metro Jaya pada 19 September 2023 mendatang. Ke-16 pemeran film dewasa ini sebelumnya mangkir dari panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan alasan berada di luar Jakarta. Selain itu, ada juga surat panggilan yang dikembalikan ke polisi lantaran yang bersangkutan sudah pindah alamat. Tentunya kita akan layangkan surat panggilan yang kedua. Tepatnya nanti pejabat teknis yang sudah disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sekira tanggal 19 September. Polda Metro Jaya sebelumnya menggerebek rumah produksi film dewasa di Jakarta Selatan. Polisi turut menangkap 5 orang berinisial JAAS, AIS, AT, dan SE di 3 lokasi berbeda. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat kompor gas meledak, 4 rumah di Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. 1 orang penghuni rumah tewas karena terjebak di dalam rumah. Kepulan asap membumbung tinggi saat kebakaran di Pakulonan, Tangerang Selatan, Banten. Kebakaran yang menghanguskan 4 rumah petak ini diakibatkan kompor gas meledak dari salah satu rumah. Banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat ke rumah lainnya. 1 orang penghuni rumah berusia 41 tahun tewas karena terjebak di dalam rumah. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Ya, kebakar, anaknya main kompor, jadi ditinggal Pak. Penghuninya punya penyakit stroke, jadi ditinggal. Umur Ibu Yuyun umur 41 tahun kurang lebih. Korban jiwa? Ada Pak. Ibu Yuyun umur 41 tahun. Kebakar 4 kontrakan, kurang lebih 200 jutaan Pak kerugian. Sementara itu, suami korban yang melihat jasad istrinya sudah tidak bernyawa tak kuasa menahan kesedihan. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Tidak terima diputusi pacar dan ditinggal nikah, seorang pria nekat mencuri motor milik suami mantan pacar. Informasinya selengkapnya.